Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah saudaraku, kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan fasilitas hidup yang banyak sekali, dan semoga kita bisa mensyukurinya, jangan sampai mengkufurinya, sehingga kehidupan yang cuma sebentar kita selalu bisa menggunakan sebaik-baiknya, barokah dunia dan akhirat. Allahumma amin. Tidak lupa saudaraku, salawat dan salam kita sampaikan kepada panutan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya semua hingga akhir zaman, kita selalu mendapat syafaatnya. Allahumma amin. Saudaraku, para pemirsa TA TV dimanapun berada, kita masih menyampaikan tentang nasihat Luqman bagi umat manusia. Yang kelima, nasihat Luqman kepada umat manusia adalah jangan takabur. Wala tusair khaddaka linas wala tamshi fil ardi maroha. Jadi ayat ini perintah Luqmanul Hakim, isinya ayat ini isinya tentang perintah Luqmanul Hakim, nasihat Luqman kepada anaknya khususnya dan umumnya kepada kita semua, agar kita berjalan tidak dengan congkak, dengan tidak sombong. Ketika kita berbicara dengan orang itu, kita tidak melengos. Ini hal pendidikan agar kita hidup jangan takabur. Saudaraku, tolong sadari, apa sih yang akan kita sombongkan? Apa yang akan kita takaburkan di hadapan orang lain? Toh, apa yang kita miliki itu di atas kita masih banyak yang memilikinya. Di atas langit itu masih ada langit. Di atas orang tampan itu masih ada yang lebih tampan. Di atas orang cantik itu ada yang lebih cantik. Kalau ada orang pandai itu, di atas yang lebih pandai pasti ada. Untuk itu, ya memang benar kalau kita tidak boleh sombong dengan apa yang kita miliki. Bahkan kepada orang-orang yang hidup ekonominya di bawah kita jauh pun, kita dianjurkan untuk menghargai, tidak boleh mencaci maki. Mungkin mereka yang hidupnya di bawah kita ekonominya, mungkin justru beliau akan lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah, karena kekurangannya, kemiskinannya selalu digunakan untuk ibadah kepada Allah dan mampu menerima dengan kesabaran. Jadi sombong itu bukan pakaian kita, sombong itu adalah pakaian Allah. Dalam ayat yang lain, ketika kita membahas tentang masalah sholat, setiap gerakan kita selalu diiringi dengan suara takbir, itu menunjukkan pendidikan agar kita tidak punya sifat sombong. Yang besar itu Allah, bukan kita. Kita itu kecil sekali, tidak punya daya apa-apa, ya kan? Kena angin aja kita gampang masuk angin, kena hujan aja kita gampang flu. Kadang-kadang sakit datang penuh dengan tiba-tiba. Berangkat olahraga, senam, fitness, tapi ternyata pulang dia sakit. Juga bisa kalau menghendaki. Gajinya besar, kaya, mobilnya bagus, tapi kalau Allah mau menghendaki itu hilang, musnah, terbakar, berapa menit, maka apa yang kita miliki itu hakikatnya milik Allah, titipan, maka tidak pantas kita sombongkan. Kemudian yang keenam, yang terakhir saudaraku, apa nasihat Luqman bagi manusia, umat manusia, adalah sederhana ketika berjalan dan berkata yang patut, yang sopan. Jadi berjalan dengan penuh kesederhanaan, tidak lagau, tidak berlebih-lebihan. Wah, sedang berjalan dengan teman-temannya, dia tertawanya sangat lebar dan keras sekali, sehingga kurang sopan ketika dipandang oleh orang lain.
tidak sopan. Ketika kita berjalan di jalan raya, di jalan yang rame, karena jalan itu milik kita bersama, bukan milik kita pribadi, atau bukan milik nenek moyang kita kan. Kita bisa menghormati pemakai jalan yang lain. Kalau kita di jalan raya ada aturannya, ya kita mematuhi aturan tata tertib lalu lintas. Tolong saudaraku, isi nasihat ini dengan Quran. Salah satunya diriwayatkan oleh Luqman, dicontohkan dari Luqman dalam Al-Quran, berjalan tidak boleh dengan congkak. Kita bisa menghormati pemakai jalan yang lain. Jadi dimanapun kita akan ada harganya, dihargai oleh orang lain. Kemudian yang berkaitan dengan itu, berkata dengan sopan. Siapa yang kita ajak bicara, kita bicara dengan siapa, kita tidak menunjukkan keangkuhan kita. Jadi kita bisa tawadhu, merendah diri, merendahkan hati kita. Kita anggap semua itu sahabat, teman, karib kerabat. Subhanallah, indah rasanya nasihat Luqman apabila kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku, itu yang dapat kita sampaikan. Semoga ada hikmahnya. Ada kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.